Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Hati kami limpah dengan syukur Bapa, karena saat ini kami ada dalam Natal-Mu. Sesungguhnya hanya oleh karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Untuk kami memperingati akan kasih karunia yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersyukur ya Tuhan, di tengah pandemik kami tetap dapat merayakan Natal-Mu. Kami mau tangkap sesuatu yang esensi ya Tuhan. Karena pada masa pandemik ini kami tidak bebas bergerak. Tidak bebas bepergian. Tidak bebas kami ada sebagaimana kami ada. Namun Engkau masih membuka peluang, memberi kami kesempatan. Untuk kami memperhadapkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Penuh dengan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami menangkap hal yang paling utama dalam kehidupan kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hal yang paling esensi melalui Natal-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan tepuk tangan, nanti lilinnya. Ya, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Sungguh satu anugerah yang luar biasa.
Dan saya ingin mendorong, meneguhkan saudara agar melalui Natal kita di 2020 ini, rayakan, maknai, tangkap, miliki sesuatu yang esensi. Sesuatu yang mahal untuk kita dapat memilikinya. Karena sekali lagi, seperti dalam doa tadi, bahwa kita merayakan dalam situasi pandemik. Situasi yang sedang mewabah bukan saja bagi Indonesia, tapi mewabah bagi seluruh dunia. Artinya kalau peristiwa wabah ini membuat semua umat manusia, bukan saja di satu negara, tetapi di semua belahan dunia, pasti ada sesuatu yang Tuhan kehendaki. Maka melalui Natal inilah, mari kita sekalian akan lebih sungguh-sungguh memaknai bagaimana kita hidup sejauh ini. Agar kehidupan kita ke depan, sungguh-sungguh kehidupan yang sangat alami perubahan. Perubahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana sudah sering kita dengar bahwa firman Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia. Adakah sungguh-sungguh dua pernyataan tersebut sudah kita jalani dalam kehidupan kita sejauh ini? Paling tidak sampai dengan batasan Desember 2020, adakah kita sungguh sudah menjadi garam pada lingkungan kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita? Adakah kita sudah menjadikan terang buat mereka? Kalau ternyata kita masih saja berputar-putar pada kepentingan sendiri, pada lingkungan sendiri, sesungguhnya kita belum memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Maka dalam setiap kali kita merayakan Natal selalu digemakan tentang terang itu. Demikian juga lilin yang kita nyalakan tadi untuk mengingatkan, menyadarkan kita agar sungguh melalui Natal kita akan hidup seperti lilin. Yang berani menyatakan terang itu sekalipun harus mengorbankan diri kita. Terang itulah yang sanggup mengalahkan kegelapan. Dalam perjalanan paling tidak dalam 1 tahun 2020 ini kita sudah begitu banyak mendengar satu peristiwa apa yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini. Kalau tidak perlu jauh, cukup melalui negara di mana kita ada, Indonesia. Apa saja yang sedang terjadi, pergolakan, intoleransi dan lain sebagainya sedang terjadi, radikalisme sedang terjadi, terorisme sedang terjadi, semuanya berangkat dari ketidakpuasan mereka dalam menjalani kehidupan. Bisa jadi oleh karena mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mengapa hidup ini seperti ini, tidak puas. Disitulah sebenarnya menyadarkan kepada kita sebab terang itu dinyatakan, dipercayakan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Kalau saja dunia ini masih kelihatan gelap, jangan salahkan mereka yang sedang tinggal dalam kegelapan. Tapi sesungguhnya kita harus introspeksi. Bahwa sesungguhnya mereka masih tinggal dalam kegelapan oleh karena kita tidak hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ke depan. Kalau saja pada tahun ini mulai Maret kita terwabah dengan pandemik COVID-19. Ini rasanya sudah keterbatasan luar biasa dalam kehidupan, mengubah pola hidup, gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan diubah luar biasa. Bukan saja dalam soal bekerja, dalam berbisnis, dalam pergaulan, dalam apapun juga aktivitas kita di luar sana. Tetapi ternyata dalam ibadah pun mengalami perubahan. Saya hanya mau mengingatkan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28. Di sana intinya dikatakan bahwa kalau saja kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan.
dengan takut dan gentar kepadanya. Saudaraku, goncangan yang terjadi yang disebutkan dalam Ibrani 12 sesungguhnya dikatakan sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja tetapi langit juga. Itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan digoncangkan. Kita ibadah terbatasi dengan jumlah, dengan jarak, dengan durasi, dengan acara dan sebagainya. Tapi maknai, disitulah sesungguhnya Tuhan sedang menguji akan hidup ini. Di mana Tuhan sudah membagikan kepada saudara dan saya iman, harap, dan kasih. Kalau saja kita menghidupi iman, harap, dan kasih yang sumbernya adalah Yesus Kristus, maka sesungguhnya sukacita Natal, sukacita oleh karena iman yang kita miliki, sukacita oleh karena pengharapan yang kita miliki, sukacita oleh karena kasih yang kita miliki, pasti itu akan menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju boleh katakan amin, dan kalau bisa tepuk tangan boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini sungguh merupakan satu tantangan penyadaran kepada kita gereja Tuhan melalui pandemi COVID-19. Untuk kita kembali mengetahui tupoksi kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan. Kalau saja kita sampai dengan hari ini masih berkutat, bergumul dengan kepentingan pribadi, maka sepertinya harapan Tuhan untuk menjadi garam bagi kita dan menjadi terang masih jauh dari harapan. Saudaraku kasih Tuhan, maka saya akan meneguhkan melalui khotbah Natal 2020 ini. Apa yang sesungguhnya harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh dapat memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang bisa mampu menjadi dasar kehidupan kita, memiliki pengharapan sebagaimana jangkar yang mampu kita lemparkan sampai ke belakang tabir. Apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi, saudara dan saya tidak ada seorang pun yang kedapatan goyah. Tetap Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Tetap Yesus Kristus adalah kebenaran. Tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sorak-sorai saja bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saja sungguh-sungguh kita memaknai arti Natal kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sungguh kasih yang kita miliki akan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada seorang pun yang akan memikirkan kepentingan sendiri. Karena sungguh menyadari akan peran yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara membaca suratan Paulus sudah kan jelas. Sehingga dia pun pernah mengatakan, aku sendiri menyampingkan tidak lagi peduli dengan nyawaku. Asalkan orang itu selamat. Saudaraku, sungguh melalui Natal ini kita harus menangkap makna yang paling hakiki. Maka untuk supaya kita bisa memiliki iman, harap dan kasih dan sukacita yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tema itulah yang saudara ambil untuk Natal saudara di 2020. Ada sesuatu hal yang harus kita mengerti kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan, sengaja Tuhan memberikan kepada kita keterbatasan seperti ini. Melalui wabah COVID-19, sehingga saudara dan saya hari-hari ini melakukan semua aktivitas termasuk ibadah. Harus waspada. Waspada itu bukan berarti takut, tapi hati-hati. Beda. Waspada itu bukan berarti takut, tetapi hati-hati. Tetapi sungguh kita akan menjalani kehidupan dengan disiplin. Situasi hari ini pasti semua pemerintahan, semua kota sekarang ini sedang menegakkan protokol kesehatan, disiplin. Yang luar biasa, yang belum pernah kita alami. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki.
Sehingga waspada itu tidak akan pernah kita miliki apabila kita tidak menjalani kehidupan secara disiplin. Lebih lagi, arti waspada harus kita berada pada penyertaan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita waspada hanya karena Tuhan. Jangan merasa karena kekuatan, kepandaian, kepintaran, kekayaan sendiri. Setelah kekasih Tuhan, maka melihat situasi yang berkembang ini dan mempersiapkan masa sukar yang lebih sukar daripada hari ini, tidak ada cara yang lain yang harus kita lakukan. Kita harus kembali memaknai arti Natal. Sebagaimana yang saya bacakan dalam doa dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia. Dan ada di tengah-tengah kita. Sesungguhnya Allah yang menjadi manusia. Ini harus kuat saudara pegang. Ini harus kuat saudara beritakan. Karena di luar sana dianggapnya, masa manusia dianggap jadi Tuhan. Bukan manusia jadi Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Itu terjadi oleh karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia ini menjadi nilai yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa kasih karunia saudara dan saya tidak akan pernah akan dipilih oleh Tuhan. Beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 2 itu. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh karena perbuatan kita. Tetapi saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Jadi saya akan meneguhkan melalui kasih karunia itu. Karena dikatakan dengan jelas dalam pembacaan dari Yohanes 1:14, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itulah kasih karunia yang dipersembahkan, yang diberikan oleh Allah Bapa kepada manusia. Dan ternyata dinyatakan dia datang bukan untuk orang benar. Itu arti kasih karunia. Tetapi dia datang untuk orang berdosa. Maknai ini kasih karunia. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang di luar planning manusia. Sesuatu kejadian yang di luar pemahaman pengertian manusia. Itulah kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka saya akan berkata, mengajak saudara untuk mengerti bagaimana bekerjanya kasih karunia itu. Yang sesungguhnya saudaraku, dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia, sejak saat itu kasih karunia diberikan kepada semua umat manusia. Sebelumnya kasih karunia hanya diberikan kepada beberapa orang di antara bangsa Israel. Tapi sejak Yesus lahir ke dalam dunia, ada di tengah-tengah kita, dia memberikan kasih karunia kesempatan yang sama untuk semua umat manusia bagi segala bangsa di seluruh muka bumi ini yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa, bernilai. Jadi kalau kita menganggap kekristenan adalah semua agama sama, ya agamamu, agamaku, waduh. Repot saudara. Sangat bernilai apa yang disebut dengan kasih karunia. Karena yang dimaksud kasih karunia itu adalah pribadi Yesus itu yang diserahkan kepada kita. Karena tidak berhenti hanya datang sebagai manusia, lahir melalui Maria. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dalam dunia itu, dia alami penderitaan, dia melayani, dia mengajar. Puncaknya adalah kasih karunia itu. Dia rela mati di atas kayu salib. Diberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Supaya dia mati menjadikan saudara dan saya mati menjadi hidup. Tepuk tangan lagi dong bagi Tuhan Yesus. Itulah kasih karunia. Yang diberikan dia datang dan diberikan bukan kepada orang benar. Tapi diberikan justru kepada orang yang berdosa. Setelah kasih Tuhan, maka kasih karunia inilah asal mulanya. Karya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Bapa bagi umat manusia.
Berangkat dari mana? Dari kasih karunia itu. Tanpa kasih karunia saudaraku yang kasih Tuhan, maka kita tidak ada kemungkinan untuk beroleh keselamatan. Jangankan keselamatan, untuk merasa dekat dengan Tuhan nggak bisa. Untuk bisa beribadah seperti ini nggak bisa. Karena tidak termasuk seperti dalam kitab Efesus pasal 2 dikatakan, dulu kamu itu hidup tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Kamu dulu orang yang jauh, orang asing, tidak termasuk kewargaan Israel. Tetapi melalui Yesus Kristus, saudara dan saya yang jauh, yang dulu sebagai orang asing, sekarang kita sudah menjadi keluarga Allah. Kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Bapa di surga. Boleh kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka itu antara lain pemahaman pengertian tentang kasih karunia yang harus kita manfaatkan ke depan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian apa yang dikatakan dalam ayat 16 dalam Yohanes pasal yang pertama. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia yang ada bisa kita tangkap pertama kali aku dipilih. Saya sungguh sangat merasakan, saya sebagai orang Kristen sangat kagum dengan kasih karunia ini. Pengertian yang belum pernah saya terima di agama saya yang dulu. Maka saya kagum. Karena itu diberikan, dinyatakan, diperuntukkan. Matinya pun, korbannya pun diperuntukkan bukan untuk orang benar. Tapi untuk orang yang berdosa. Luar biasa. Sehingga perhatikan kata-kata kasih karunia demi kasih karunia. Allah mengendaki supaya saudara dan saya yang telah menerima kasih karunia daripada Allah Bapa, manfaatkan itu. Karena saudara akan sungguh menikmati pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Hal yang mustahil dalam kehidupan saudara. Ketika saudara hidup dan tinggal dalam kasih karunia-Nya, saudara akan berkata, ternyata di dalam Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka aplikasi bekerjanya kasih karunia, saya ingin ajak saudara membuka dalam Lukas pasal yang pertama, kisah tentang Maria. Kisah tentang Maria. Saudaraku yang kasih Tuhan. Di ayat yang ke-26 di sanalah pertama kali awal daripada pernyataan kasih karunia Allah Bapa untuk datangnya Sang Juru Selamat dimulainya dengan kasih karunia. Ketika itu dinyatakan kasih karunia itu kepada Maria. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Itu mengejutkan. Sekali lagi lahirnya Sang Juru Selamat dimulai dari kasih karunia. Sedemikian pentingnya pemahaman pengertian kasih karunia. Yang saya maksudkan supaya ke depan, saudara tidak lagi ada seorang pun yang menyepelekan kasih karunia. Saudara kasih Tuhan, maka perhatikan dengan baik bagaimana bekerjanya kasih karunia itu. Yang dalam hal ini lakon utamanya adalah Maria. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan terlebih dahulu tentang kasih karunia itu. Bahwa kasih karunia itu berlaku bagi semua manusia. Berlaku bagi kepentingan pribadimu, berlaku bagi kepentingan keluargamu, berlaku bagi kepentingan lingkunganmu, berlaku bagi kepentingan kota, berlaku bagi bangsa. Melalui kasih karunia yang engkau terima, engkau bisa mendatangkan kebaikan bagi bangsa, bagi kota, bagi lingkungan, bagi keluargamu. Yang setuju, ayo berikan tepuk tangan.
Masalahnya tinggal bagaimana kita memainkannya, memaknainya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Maka kita lihat sekarang bahwa ternyata kasih karunia itu demi kasih karunia diberikan kembali kepada Maria. Kita semua menerima kasih karunia. Jadi orang Kristen itu kasih karunia. Menjadi percaya pada Yesus bahwa itu kasih karunia. Saudara menerima keselamatan, sudah diampuni dosamu, itu kasih karunia. Tapi menerima enggak kasih karunia berikutnya? Itu tergantung saudara. Maka kita lihat bagaimana bekerjanya kasih karunia dalam kehidupan Maria. Ternyata kasih karunia berikut diberikan kepada Maria yang punya perencanaan dalam hidupnya. Dia merencanakan hidupnya untuk membangun rumah tangga dengan Yusuf. Kasih karunia diberikan kepada orang yang aktif, yang memanfaatkan kasih karunia. Dan dia sangat percaya kepada Allah. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu dia berani merencanakan sebuah kehidupan. Mungkin saudara sebagian besar sudah berumah tangga. Tapi coba miliki sesuatu kerinduan yang lain. Mana mungkin saya akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya ini orang bodoh. Saya ini orang miskin. Kepenginnya sih saya ingin bantu orang yang miskin. Tapi aku dewe miskin ya. Berhenti, tidak punya planning. Ya sudah nyerah saja. Kasih karunia yang Allah berikan, sediakan. Tidak diberikan kepada orang yang hidupnya tidak punya planning. Orang yang nganggur, tidak. Tapi yang dilihatnya dia setia pada perkara yang kecil. Dia melakukan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan kepadanya kasih karunia berikutnya. Dia akan diberikan kepercayaan pada perkara yang lebih besar. Yang mengerti, setuju, boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Jadi jangan sangka bahwa saudara punya hak yang sama. Itu bergantung kembali kepada saudara. Adakah saudara memanfaatkan kasih karunia? Saudara membaca Alkitab, jangan engkau sia-siakan kasih karuniamu. Jangan kau salah gunakan kasih karuniamu. Manfaatkan kasih karunia ini secara maksimal. Karena kasih karunia itu datang dari Allah sendiri. Kasih karunia itulah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga saudara berani berkata, sebagaimana Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Boleh dong kembali berikan tepuk tangan. Saya pernah punya rencana untuk membangunkan rumah bagi bapak ibu mertua saya berapa tahun yang lalu. Karena beliau dalam keputusan keluarga mengambil keputusan aku arep melu sudi karo Mike bae. Ya kita sadar diri. Beliau sudah sepuh dan ingin dekat dengan anak dan mau hanya tinggal dengan kami. Rumah kami tidak besar, tapi di sebelah kanan kami ada tanah kosong. Maka kemudian saya matur sama bapak. Bapak ngersaknya seperti apa tata ruangnya. Beliau yang gambar sendiri. Seret. Lah saya ini masih punya pikiran idealis. Tak serahkan pembangunan ini kepada kontraktor yang tidak punya kerjaan. Yang nganggur, kasihan mereka. Saya serahkan saya. Gambar detailnya berbulan-bulan tidak jadi-jadi. Belum pak. Begitu gambar sudah selesai, sudah jadi, kapan Pak mulai blopang untuk masang fondasi? Iya Pak, masih kita persiapkan. Aduh, begitu masang fondasi meletot kabeh, gak karu-karuan saudaraku. Dari sejak saat itu saya punya pengalaman. Kalau punya proyek, jangan dipercayakan kepada orang nganggur. Tapi percayakan kepada orang yang sibuk. Yang sedang bekerja dengan rajin. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan. Maka jangan saudara kedapatan nganggur di hadapan Tuhan. Sibuk, kerjakan semua itu. Dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi kewajiban. Kerjakan bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Amin. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada orang yang punya planning.
yang punya perencanaan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus, karena apa? Yesus Kristus sudah mati. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19 dengan jelas mengatakan, kita sekarang punya keberanian untuk masuk ke tempat yang kudus. Untuk berjumpa dengan imam besar, yaitu Yesus Kristus. Apakah mungkin saya ketemu dengan Tuhan? Sekarang saya jawab, sangat mungkin. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan dengan jelas pada ayat 13, kalau kamu berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Setelah perencanaan, kasih karunia dapat mengerjakan saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan. Paling tidak berjumpa melalui mimpi. Tidak berjumpa ujuk-ujuk saudara ada di kamar sendiri, lalu dia datang jelengreng di kamar saudara. Engkau malah melayu. Pengertian perjumpaan dengan Tuhan, ketika saudara dengar firman, mengerti dan melakukan, itu artinya secara rohani saudara alami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Katakan amin. Berikan kembali tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Waktu itu saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, yang namanya Maria alami perjumpaan. Pada ayat 28 ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Alami perjumpaan. Dalam ibadah datang ke gereja, rindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Rindukan jamahan Tuhan. Sehingga jangan datang ibadah karena jadwal. Jangan datang ibadah karena itu adalah saudara sebagai orang Kristen. Masa orang Kristen gak datang ibadah? Tidak. Datang ke rumah Tuhan. Namanya saja rumah Tuhan. Di situ ada Tuhan. Sehingga kalau kita fokus sungguh-sungguh. Sekalipun saudara tidak memegang tangannya yang lubang paku itu. Tapi saudara akan dijamah oleh Tuhan. Saudara akan diberikan hikmat pengertian akan firman yang beritakan. Dan saudara keluar melakukannya. Itu saudara alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tanganmu kembali bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang kedua, P yang kedua adalah perjumpaan. Sedangkan P yang ketiga adalah pergumulan. Orang menerima kasih karunia, menerima janji Allah bukan berarti tanpa pergumulan. Tanpa ibadah, tanpa baca firman, tanpa berdoa, tanpa rajin datang ke gereja, tanpa rajin datang beribadah. Tidak. Ada pergumulannya. Sehingga sampai dalam situasi, aku percaya, ning piye ya? Aku sakjane sih gak percaya, tapi bolak-balik Tuhan tuh ngomong. Itu pergumulan. Aku rindu untuk menjadi ini. Tapi keadaan saya seperti ini. Di sisi lain Tuhan berjanji, bagimu tidak ada mustahil. Aduh, bagaimana ya caranya? Alami P yang ketiga, pergumulan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat yang ke-34 dalam Lukas pasal pertama ayat 34. Disitulah Maria menyatakan pergumulannya. Kata Maria setelah mendengar bahwa kamu beroleh kasih karunia Maria. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan lahir sebagai juru selamat dunia, penghapus dosa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia bagaimana mungkin? Ya, sehingga dia nyatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami.
Bagaimana hal itu bisa terjadi Pak Sudi? Saya ini orang tidak terpelajar. Bagaimana doa Bapak dalam nubuatan Bapak bahwa saya akan jadi manajer? Nggak mungkin Pak, saingannya banyak. Saya cuma lulus SMP Pak. Aduh, begitu ngomong SMP saya ingat yang namanya Susi Pujastuti jadi menteri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi kalau saudara hidup menjalani kehidupan dalam mengiring Yesus, alami pergumulan, puji Tuhan. Kowe sing tak enteni. Kamu akan memiliki rumah baru. Rumah baru. Yang lama aja bocor-bocor. Kok rumah baru? Ada beberapa jemaat yang saya doakan seringkali gitu. Kamu akan menerima jabatan baru. Aduh, yang sekarang aja sudah digerogoti. Ya iya, setelah ngomong-ngomong langsung, sekarang aja loh Pak, saya dihambat ini. Ya itu caranya Tuhan. Adakah saudara mau menerima dihambat sana, dihambat sini? Itu yang ngalami sangat sama sekali itu garwo saya itu. Ya, dia profesor, dia ahli orto, ya, meratakan gigi. Satu-satunya profesor di departemen ortodontik dikeluarkan karena mereka nggak senang karena dia terlalu suka belajar dan selalu diundang sana jadi pembicara. Dianggap keminter. Sementara yang lain bukan profesor. Tapi kepala bagian sih. Jadi dia tidak bisa apa-apa, dihambat terus. Ada penelitian ini dihambat, mengajar dihambat. Padahal sebagai dosen, dia harus ada semacam poinnya. Harus mengajar berapa jam, baru akan naik. Tapi dihambat terus. Suatu saat pulang, tenang baik. Pasti ada skenario baru dari Tuhan. Dia mulai lerem, mulai bisa terima. Saya doakan, kemudian dia mulai tenang. Kalau datang ke kantor itu seperti tekanan. Karena apa? Orang semua pada mencibir. Karena tidak punya tempat. Tapi kemudian datang satu tawaran. Dan pada saat itu dia sering ikut saya ke luar negeri. Dia manfaatkan, karena dia nggak ada tugas. Tapi dia manfaatkan untuk dia belajar sesuatu yang baru. Baik ketika ke Jepang, baik ketika saya ke Belanda, baik ketika... Dia sempatkan dia ke Belgia, dia sempatkan ke Prancis, dia sempatkan ke Italia. Selama saya pelayanan di Eropa. Ringkas ceritanya. Kemudian dia dipercaya untuk membuka departemen baru. Yaitu departemen ontologi forensik. Dan itu meledak. Begitu forensik itu dibuka, ada Air Asia jatuh. Dia yang metani satu persatu mayat. Ini si A, ini si B, ini si C. Dengan cepat dapat diselesaikan semua identifikasi mayat. Ada rencana Tuhan, ada skenario Tuhan yang baru. Jadi kalau saudara mengalami pergumulan, puji Tuhan, aku enggak mampu Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sehingga jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas kamu. Dan kuasa Allah akan maha tinggi menaungi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu P yang ketiga, pergumulan. Harus kita alami. Nggak mungkin bagi Allah. Nggak bisa bagi saudara. Tapi Allah bisa. Saudara sedang dipaksa untuk melekat kepada Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa. Engkau yang bisa. Itu pergumulan. Jangan diam. Saya berulang kali menghadapi pergumulan dalam pelayanan penggembalaan. Dan diaspora sejahtera Batu inilah yang paling dekat menemani pergumulan saya. Pada saat harus kembali melayani dalam wadah baru, diaspora sejahtera, caring ministry. Saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh
pergumulan karena rencana Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan. Dan saudara tetap dalam iman, tetap dalam pengharapan, tetap menyatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sekali lagi, bukan saja saudara akhirnya akan bersuka cita, tetapi banyak orang oleh karena saudara bersuka cita. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Maka P yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh ini harus merupakan pembelajaran bagaimana kasih karunia Allah yang sama, yang sekualitas diberikan kepada Maria, sama kualitas yang diberikan pada saudara dan saya. Sama, kualitasnya sama. Ya, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menampai maju lagi. Saudara akan mendapat peneguhan. P yang keempat, peneguhan. Dalam ayat yang ke-36, 37 di sana diberitakan kepada Maria, sanakmu Elisabeth itulah. Yang disebutkan sebagai orang yang mandul. Hari ini adalah kandungan yang ke-6. Dia dapat peneguhan, iya ya, dulurku kelak mandul. Tapi ternyata dia sudah hamil 6 bulan. Dapat peneguhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat saya juga dipimpin oleh Tuhan untuk membeli tanah yang sekarang dibangun ini. Saya hanya diizinkan untuk, karena apa? Tempat ibadah kita selama belasan tahun itu tempatnya minjem sewa. Tapi karena nubuatan dari hamba Tuhan dari Taumangu menyatakan bahwa Tuhan akan menyediakan tempatnya di pinggir sungai, Pak Sudi. Itu tahun 2001 saya ingat. Ya, hamba Tuhan itu menyampaikan nubuatan. Nubuatannya disampaikan oleh istrinya. Karena Pak Sam Sukota itu khotbah begini, tiba-tiba istrinya itu bangkit dari duduknya, mendekati dan bisik-bisik sama suaminya. Lalu diberikan mic. Dia katakan, Tuhan berkata kepada saya, ya, dia orang New Zealand ya, bahwa gereja ini sudah disediakan tempat tanah di pinggir sungai. Ya itu ringkasnya lah. Saya mikir, sing endi ya? Kalau toh disediakan duit sopo. Saudara kasih Tuhan, ternyata pada waktunya saya kemudian diperintah Tuhan untuk datang ke Araya. Saya datang ke Araya, oh ada Pak, tapi ya kondisinya seperti ini. Oh memanjang begitu ya Pak, ini sisa kafling. Kalau Bapak mau bisa. Oke, saya mau, apakah mungkin dijamin ini bahwa ini fasum untuk tempat ibadah. Bulan depannya dibuatkan, diajukan ke pemerintah, ada keluar. Tapi terus kemudian saya diajak ke lapangan. Ke lapangan lihat, aduh, tanahnya itu sudah panjang gini tapi separuhnya itu dilosor ke bawah gini. Ki opo caranya bangun ini. Ya, habis itu naik ke atas, pinggir jalan. Marketing manager dari area itu ada di sebelah kanan saya ini. Nyablek saya, Pak Sudi. Tanah di depan saya, Bapak ini kan tanahnya Bapak. Yang masa yang benar saya bilang. Masa saya punya tanah di sini? Loh, gimana Bapak ini? Punya tanah kok enggak ngerti gitu. Lalu dia telepon sama stafnya di kantor area. Datang naik sepeda motor, bawa fotokopi denah. Dan di sini ini Pak, di pojokan sendiri ada namanya Sudi Dharma. Kan berarti tanahnya Bapak. Oh iya ya, tanahku ya. Lalu saya mantep. Oh iya tanah depan ini berarti untuk gereja. Lalu dia belum sampai saya tanya-tanya bagaimana harganya berapa. Lalu dia tanya, Pak sebentar Pak. Bapak ini punya tanah kok nggak ngerti katanya. Ya nggak ngerti lah saya bilang. Kenapa? Saya dulu itu bantu saja namanya orangnya, tidak saya sebut namanya. Ini, itu ternyata adalah, oh iya Pak itu pegawai saya. Katanya waktu itu diancam kalau bulan ini tidak jual tinggal satu itu, saya dikeluarkan. Jadi saya hanya belas kasihan kepada dia, wes urusan. Tapi gue ngerti ya, anak aku randedet. Jadi nek iso urusan itu yang ngangsur ngono lho. Iya Pak siap. Minggu depannya dia datang, bisa Pak. Untuk Bapak bisa Pak. Harganya berapa Pak? Dapat apa Pak? Dapat Pak? Dapat pojokan soalnya saudara. Jadi bentuknya tanah yang saya miliki itu tidak bagus, tidak kotak gini, tapi apa trapesium mengecil pucuknya gini, mengecil. Jadi kok potongannya wingko.
Saya bilang, aku urusan baik kue ya mas. Tadi saya ngangsur sama dia tiap bulan. Nggak pernah tahu tempatnya di mana. Dadi ini kok yang ngomong nggak tahu. Nggak sadar. 4 tahun berjalan. Lunas. Lunas pun saya belum pernah diajak ke lokasi. Rupanya ini cara Tuhan untuk memakai saya, memakai tempat itu jadi peneguhan. Akhirnya saya ambil tanah gereja, tapi dengan catatan Pak manajer, saya ambil karena itu tanah saya jadi enak depan saya. Catatannya apa Pak? Saya mau ambil, tapi dengan catatan aku randuin duit. Tuh, gitu Pak ya? Iya. Tapi jangan khawatir Pak, aku punya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ringkas ceritanya terbeli, belum sampai selesai. Saya ditawari lagi oleh hamba Tuhan dari Surabaya. Tanah sebelahnya. Dia tidak tahu kalau saya sudah beli di Araya. Di luar Araya. Ringkas ceritanya sekarang tanah itu menjadi bukan 1.650 tapi menjadi 15.000 lebih. Itu asli karya Tuhan Yesus. Boleh dong tepuk tangan. Jadi dapat peneguhan, melangkah. Terakhir. P yang terakhir, yang kelima, penyerahan. Akhirnya di ayat 38 bisa ditayangkan ayat 38. Dia berkata begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Percaya bagus. Tapi sisi mata uang yang sebelahnya adalah berserah. Jadi aja ngeyel dengan planningmu. Contoh Maria enggak ngeyel dengan planningnya sendiri. Lu enggak Roh Kudus. Aku belum bersuami. Caraku punya anak nanti gimana nanti? Jangan-jangan nanti suami, saudara sudah baca di Injil Matius toh, yang namanya Yusuf akan berencana meninggalkan dia. Merusak planning mereka. Tapi Maria berserah. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Maka kalau itu sudah katakan, melewati proses pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya percaya sudah akan berkata, ternyata bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Bekali diri saudara dengan kasih karunia ini. Menghadapi ke depan banyak masalah yang di luar jangkauan kita. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi. Yang tidak masuk akal terjadi. Tanpa kasih karunia saudara tidak akan bisa keluar dari masalahmu. Tapi melalui kasih karunia, bukan saja sudah berkesempatan berjumpa dengan Yesus, tapi sudah akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tepuk tangan yang panjang lagi bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian ingat, maka kasih karunia yang sudah terima tidak akan lagi pernah engkau pakai untuk kepentingan pribadimu. Tidak juga hanya untuk keluargamu, tapi untuk lingkungan, untuk kota, untuk bangsa. Itu yang dimanfaatkan oleh Maria. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk umat manusia. Miliki satu kerinduan. Hidup mulai hari ini. Jangan lagi mikir tentang kepentinganmu dewek. Pikirkan kepentingan batu. Pikirkan tentang kepentingan bangsa ini. Tuhan akan menginspirasi saudara untuk lakukan sesuatu yang baru. Yang setuju saja dan mau melakukan, katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Kau lengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau meteraikan melalui Natal ini ada sesuatu yang baru ke depan. Untuk kami yang akan jalani kehidupan berangkat dari kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.